the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2376. Ekspresi Iwan menjadi gelap ketika belati beracun gagal mencapai targetnya. Brengsek, bos selatan bertekad untuk lari, bahkan Arthur tidak bisa menghentikannya. Iwan tidak punya cara untuk menghentikannya kecuali dia memiliki kekuatan energi potensial ranah pedang lain. Sayangnya, kekuatan energi potensial ranah pedang yang dia terima dari Master Wulio sudah habis, jadi Iwan tidak punya apa-apa lagi. Sebuah ide pun muncul terbentuk di benak Iwan, dan dia langsung mencoba menghentikan bos selatan dengan menyerbu Roni. Hei bos selatan, putramu Roni masih di sini, apakah kamu akan meninggalkannya dan lari sendiri? Bam bam bam, mengikuti kata-kata Iwan. Henry dan yang lainnya mulai menyerang dengan lebih kejam dan ke arah ketiga penjaga yang menjaga Roni mulai menyerah. Hanya masalah waktu sebelum para penjaga dikalahkan dan Roni dan Joel akan segera ditangkap. Ayah, bantu aku! Roni berteriak tidak berdaya saat dia melihat ketiga penjaganya dikalahkan. Roni tahu itu sebagai biang keladi pembunuhan Yonas dan dia akan mati jika Aulus menangkapnya. Kekuatan langsung menguasai dirinya dan ketakutan langsung menguasai dirinya dan Roni hanya bisa mencari bantuan bos selatan. Brengsek, ekspresi bos selatan berhenti dan menoleh untuk melihat Roni saat dengan ekspresi gelap di wajahnya. Bos selatan adalah ayah Roni dan dia tidak ingin meninggalkan putranya, tetapi sekarang setelah dia dikalahkan, dia bahkan hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi membantu putranya. Bahkan jika dia bergegas menyelamatkan Roni, itu tidak akan banyak membantu karena Iwan dan Arthur akan mampu menangkap mereka berdua sebelum mereka melarikan diri. Memanfaatkan keraguan-raguan bos selatan, Iwan pun meluncur dengan Phantom Steps dan menuju jarak antara dirinya dan bos selatan. Oh tidak, bos selatan tersentak dan berbalik untuk berlari tanpa ragu-ragu. Dia menyerah untuk menyelamatkan Roni karena dia tahu bahwa jika dia mencoba, dia dan putranya akan mati. Bos selatan, kamu adalah sosok terkenal di wilayah selatan, namun kamu meninggalkan putramu demi menyelamatkan kulitmu sendiri. Apakah kamu manusia? Iwan mengejek. Iwan tidak menyangka bahwa bos selatan begitu kejam sehingga dia akan meninggalkan putranya untuk bertahan hidup. Jangan repot-repot memprovokasi saya, Iwan. Itu tidak akan berhasil. Jika kamu dan keluarga Gumlar berani menyakiti Roni, aku akan membunuh Tari, Agus, dan yang lainnya setelah ini dan membalaskan dendam putraku, kata bos selatan dengan tekad. Keluarga Broto terkoyak dan 4 rasul dibunuh oleh Iwan, dan banyak bawahannya menyerah. Dulu ketika bos selatan memiliki klan yang harus dijaga, dia tidak berani membunuh karena takut dihukum oleh organisasi Drakmar. Namun kini setelah dia kehilangan segalanya, bos selatan tidak perlu lagi menahan diri. Jika Iwan dan keluarga Gumlar berani membunuh Roni, bos selatan dapat membunuh para wanita dan seluruh keturunan keluarga Gumlar untuk membalaskan dendam putranya. Dengan tingkat kekuatannya di tahap akhir alam yang munah, bos selatan bisa dengan mudah mencapai hal itu. Kesimpulannya, begitu dia berhasil melarikan diri, Iwan dan Arthur kemungkinan besar akan mengampuni nyawa Roni karena khawatir akan adanya pembalasan. Ini adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada menunggu kematiannya bersama putranya. Jadi, bos selatan memutuskan untuk melarikan diri terlebih dahulu dan meninggalkan Roni. Bab 2377. Kenapa kamu? Ekspresi Iwan menjadi gelap setelah mendengar ancamannya. Tekadnya untuk melenyapkan bos selatan semakin kuat karena Iwan takut bahwa akan ada konsekuensi bencana jika bos selatan berhasil melarikan diri. Namun situasinya jauh dari ideal. Bos selatan sudah mati-matian berlari dan Iwan berjuang untuk mengejarnya. Dalam sekejap mata, keduanya mendapati diri mereka berada di nasib rumah itu.
Begitu Bos Selatan keluar dari kediaman, dia bisa melarikan diri dari Iwan. Ambil ini Bos Selatan, badai, kekuatan badai. Di saat-saat terakhir Iwan melancarkan serangan terkuatnya. Energi spiritualnya melonjak dari telapak tangannya dan melesat menuju Bos Selatan. Serangan yang kuat. Karena terkejut, Bos Selatan menjadi tegang. Meskipun Hurricane Break milik Iwan adalah serangan jarak jauh yang kuat, serangan itu hampir tidak sebanding dengan kekuatan energi potensial yang Iwan gunakan sebelumnya. Bos Selatan berada dalam tingkat yang Muna tahap akhir, jadi dia tahu bahwa dia bisa menangkis serangan Iwan, kecuali Iwan berhasil menggunakan energi potensial yang lainnya. Tendangan ilahi. Saat berikutnya, Bos Selatan melompat ke udara dan meluncurkan tendangan ilahinya untuk menghadapi Hurricane Break milik Iwan. Bam! Kedua serangan itu saling bertabrakan dan karena Bos Selatan terluka parah, dia tidak berada dalam kekuatan penuhnya dan serangan Iwan langsung merobek serangan Bos Selatan. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki peluang melawan Iwan, Bos Selatan pun menghemat kekuatan lalu melesat menuju pintu tepat saat Hurricane Break milik Iwan merobek serangannya. Bos Selatan melompat dan mendarat di gerbang kediaman dan berteriak dengan kejam. Aku akan mengingat ini Iwan, tunggu saja, aku akan mencabik-cabikmu saat kita bertemu lagi nanti dan membuatmu membayar atas perbuatanmu hari ini. Tidak berani tinggal lebih lama lagi, Bos Selatan melompat keluar dari kediaman lalu menghilang dari pandangan semua orang. Brengsek, ekspresi Iwan menjadi gelap. Sementara itu, Arthur mengalahkan Devon dan melesat menuju Iwan. Sayang sekali dia lolos. Arthur menghela nafas, ekspresinya semakin gelap. Arthur tahu bahwa mengingat kekuatan Bos Selatan, baik dirinya maupun Iwan tidak bisa menghentikannya berlari, sehingga tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Meskipun keluarga Broto nyaris hancur, Bos Selatan adalah orang ambisius yang mungkin akan menemukan peluang untuk mendapatkan kembali kekuasaan di masa depan. Jadi membiarkannya melarikan diri berarti mereka mungkin akan menghadapi masalah setelahnya. Seketika Iwan dan Arthur sama-sama merasa khawatir, namun situasinya berubah drastis sebelum mereka sempat memikirkan solusinya. Bab 2378. Bam! Saat itu setelah suara besar, sesosok tubuh terlempar ke dalam kediaman lagi. Itu tidak lain adalah Bos Selatan. Bos Selatan menghantam lantai dengan keras dan memuntahkan darah dari mulutnya sebelum terjatuh ke tanah tanpa daya. Pada saat yang sama, Farid masuk bersama beberapa pengawal naga. Jelaslah bahwa pengawal naga adalah orang-orang yang menghentikan lari Bos Selatan. Iwan tadi mencari bantuan dari organisasi Drakmar, dan Farid yang mengkhawatirkan Iwan lalu memutuskan untuk datang menyelamatkan Iwan dengan beberapa pengawal naga yang tangguh. Namun jarak antara kediaman Iwan dan kantor cabang wilayah selatan sangatlah jauh, dan Farid baru saja tiba beberapa saat yang lalu. Farid tahu bahwa Iwan baru saja mencapai tahap alam yang Muna dengan bantuan bunga 9 matahari, yang berarti Iwan belum bisa menandingi kekuatan Bos Selatan. Farid sudah tahu bahwa Iwan bukanlah tandingan Bos Selatan, oleh karena itu, ketika dia melihat Bos Selatan melesat keluar dari kediaman, pikiran pertama Farid adalah mungkin Iwan telah dikalahkan oleh Bos Selatan dan mati. Atau Bos Selatan sedang merencanakan sesuatu. Tidak berani ragu lebih lama, lalu Farid menyerang dan membuat Bos Selatan terbang. Hah, itu adalah pengawal naga? Semua orang di kediaman terkejut saat melihat Farid masuk. Mereka semua tahu bahwa penjaga naga bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, namun mereka jarang terlibat dalam konflik pribadi antar keluarga. Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka yang mengharapkan bahwa pengawal naga akan muncul tiba-tiba, dipimpin oleh individu paling kuat di cabang wilayah selatan, yaitu Farid Cahyadi. Ini dia Tuan Cahyadi. Sangat gembira, Iwan pun bergegas. Dia mengira bahwa Bos Selatan telah berhasil lolos, tetapi Farid tiba-tiba tiba tepat pada waktunya untuk menghentikan Bos Selatan. Jadi Iwan dan Arthur terkejut. Iwan, kamu baik-baik saja kan? Tentu saja, tidak pernah lebih baik. Farid berjalan mendekat untuk mengamati Iwan sebelum menghela nafas lega. Farid khawatir Bos Selatan akan mengalahkan Iwan, tetapi Iwan tampak baik-baik saja.
Tuan Cahyadi, apa maksudnya ini? Kenapa kamu tiba-tiba menyerangku? Bos Selatan bertanya dengan tajam. Dia tahu bahwa organisasi Drakmar jarang ikut campur dalam konflik antar praktisi bela diri, jadi dia tidak dapat memahami mengapa pengawal naga ada di sini, dan dia juga tidak dapat memahami apa yang mendorong Farid menyerangnya. Bos Selatan hampir saja berhasil melarikan diri tetapi langsung dikirim kembali ke medan perang oleh Farid, jadi dia merasa frustasi tak terkira. Bab 2379, Farid mencibir, kamu ingin tahu kenapa? Saya akan mengatakan yang sebenarnya ya, Iwan Gusnadi adalah salah satu dari kami. Iwan bersiap agar identitasnya diketahui oleh semua orang ketika dia mencari bantuan dari organisasi Drakmar. Meskipun yang terbaik adalah tidak ada yang tahu Iwan adalah penjaga naga. Farid bermaksud mengumumkannya untuk mencegah Bos Selatan menyerang Iwan lagi. Dengan begitu, organisasi Drakmar akan memiliki alasan yang sah untuk melawan Bos Selatan juga. Namun sebelum Farid menyelesaikan kalimatnya, Iwan pun memotongnya. Tunggu sebentar. Dia hanya bersiap untuk memberitahukan identitas aslinya karena dia khawatir dia akan cocok dengan Bos Selatan. Namun Bos Selatan telah dikalahkan dan keluarganya meninggalkannya. Jadi Iwan merasa tidak melihat gunanya mengungkapkan identitasnya sebagai penjaga naga. Tuan Cahyadi, Bos Selatan telah bekerja sama dengan Raja Iblis untuk melakukan kejahatan yang mengerikan. Saya berasumsi bahwa Anda telah mengetahui keberadaan Raja Iblis dan bergegas. Iwan mengedipkan mata kepada Farid. Oh, jadi begitu. Semua orang langsung mengerti mengapa pengawal naga datang tiba-tiba. Apa? Apa maksudmu Raja Iblis ada di sini di wilayah selatan dan bekerja sama dengan Bos Selatan? Bertentangan dengan reaksi yang lain, reaksi Farid dan para pengawal naga semuanya terkejut. Farid baru saja tiba dan tidak mengetahui bahwa Iwan mengalahkan Bos Selatan dan Bos Selatan berusaha melarikan diri, apalagi mengetahui tentang aliansi antara Raja Iblis dan Bos Selatan. Ya Tuan Cahyadi, saya pikir Anda sudah tahu bahwa Raja Iblis ada di wilayah selatan, kata Arthur kebingungan. Seorang penjaga naga memberitahu Arthur 2 hari yang lalu bahwa Raja Iblis menemukan jalan ke wilayah selatan untuk menyakiti keluarga Gumelar. Jadi Arthur secara alami berasumsi bahwa Farid dan yang lainnya juga mengetahuinya. Namun Farid tampak terkejut dan Arthur tidak begitu memahami reaksi mereka. Farid juga bingung tapi dia tahu lebih baik untuk tidak mengungkapkannya. Tetua Gumelar, di mana Raja Iblisnya? Di mana dia sekarang? Dia tegang dan langsung memerintahkan pengawal naga untuk tetap siaga. Raja Iblis berada di peringkat ketiga dalam daftar kriminal karena kekuatan tertinggi dan sifatnya yang licik. Setelah mengetahui bahwa Raja Iblis berada di wilayah selatan, para pengawal naga langsung disiagakan. Pengawal naga di wilayah tengah tidak mampu melenyapkan Raja Iblis selama bertahun-tahun karena Raja Iblis pandai bersembunyi. Sekarang setelah Raja Iblis menunjukkan dirinya, ini adalah kesempatan terbaik bagi pengawal naga untuk memburunya dan mereka semua bertekad untuk menjatuhkannya dengan cara apapun. Bab 2380. Tuan Gusnadi telah melenyapkan Raja Iblis. Tubuhnya ada di sana. Arthur menjelaskan dan menunjuk ke mayat Raja Iblis. Apa? Raja Iblis sudah mati? Bagaimana mungkin? Farid dan bawahannya semuanya tercengang. Mereka pun bergegas untuk memeriksa mayat Raja Iblis dan setelah mereka memastikan identitasnya, mereka semua saling bertukar pandang dengan kebingungan. Mereka semua tahu betapa perkasanya Raja Iblis dan bahkan jika mereka semua menyerang pada saat yang sama, mereka mungkin tidak akan mampu membunuh Raja Iblis. Yang membuat mereka bingung adalah penjahat tangguh itu dibunuh oleh Iwan. Meskipun Iwan pernah mengalahkan Poison Wilder, pencuri merah, dan Raja Iblis jauh lebih kuat daripada kedua penjahat ini, dan hampir merupakan keajaiban bahwa Iwan mengalahkan Raja Iblis sendirian. Betapa indahnya, Iwan, seperti yang diharapkan darimu. Kamu tidak pernah mengecewakan. Farid pun pulih dari keterkejutannya dan tertawa. Sejak Iwan bergabung dengan organisasi Drakmar wilayah selatan, dia telah mengalahkan 3 total penjahat dan sekarang Iwan bahkan melenyapkan Raja Iblis yang berhasil lolos dari sergapan organisasi Drakmar selama bertahun-tahun. Tidaklah berlebihan jika Iwan adalah seorang pahlawan dan Farid tidak dapat memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Iwan.
Tidak bertentangan dengan reaksi gembira mereka, reaksi bos selatan pun memucat hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa bekerja sama dengan penjahat adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Dan sekarang setelah Farid mengetahuinya, hal ini tidak akan berakhir baik baginya. Tidak mau menerima nasibnya, bos selatan melesat menuju gerbang sekali lagi tanpa ragu untuk melarikan diri sebelum Farid dan Iwan sempat bereaksi. Kamu tidak akan lolos, Farid mendengus dan mengirimkan gelombang energi sejati yang kuat ke arah bos selatan. Tahap puncak alam yang munah, Iwan dan Arthur tercengang dan akhirnya mengerti bagaimana Farid berhasil mengirim bos selatan terbang ke dalam kediaman. Memang benar, tingkat kekuatan Farid mencapai tahap puncak alam yang munah. Iwan berpikir bahwa dia telah mengenal Farid dengan baik dan menurut apa yang Iwan ingat, Farid masih berada di tahap akhir alam yang munah beberapa hari yang lalu. Jadi, Iwan terkejut. Apa yang tidak Iwan sadari adalah bahwa Farid telah mencapai tahap akhir alam yang munah sejak lama dan hampir mencapai tingkat berikutnya. Farid awalnya ingin menggunakan bunga 9 matahari untuk melewati hambatan dalam pelatihannya. Tetapi karena Iwan jauh lebih lemah daripada dirinya, Farid akhirnya memutuskan untuk membiarkan Iwan memiliki bunga mataharinya. Sebagai rasa terima kasih atas kemurahan hatinya, Iwan menawarinya sebuah sun pill dan dengan bantuan pil matahari tersebut, Farid akhirnya berhasil mencapai tahap puncak yang munah beberapa hari yang lalu. Dengan kekuatan barunya, Farid berhasil membuat bos selatan terbang hanya dengan satu serangan.